Usaha atau pekerjaan di bidang jasa itu sangatlah menyenangkan dan sangat pula menggembirakan, karena orang yang bekerja di bidang jasa berarti dia memiliki kapasitas atau bakat, keterampilan ataupun background education yang sesuai dengan bidang yang dia geluti. Contoh, kalau saya kebetulan lulusan dari atau background education saya yaitu di sastra Inggris, English Literature. Jadi saya mendirikan lembaga kursus setahun setelah saya lulus. Jadi itu sangat menyenangkan, karena selain ilmu bahasa Inggris yang saya dapatkan di fakultas, saya juga memang hobi berbicara bahasa Inggris sejak kecil dengan keluarga saya, dengan orang tua dan kakak beradik. Dan komunikasi juga adalah salah satu materi atau pelajaran yang saya sangat minati sejak saya masih duduk di bangku TK. Jadi sejak TK kami kakak beradik itu sudah diajarkan oleh orang tua kami untuk berani tampil di depan publik. Ya, pada saat waktu itu papi kami itu adalah seorang pegawai sipil ABRI, dan setiap kali ada acara di kantornya, kami kakak beradik pasti akan mengisi acara apa aja, mau menyanyi, berdeklamasi. Jadi kami sudah terbiasa tampil di depan publik sejak kami kecil. Jadi istilahnya sudah tidak tahu malu ya untuk berbicara di depan publik, ataupun kita berdeklamasi, menyanyi, beratraksi lah ya. Kita tidak ada rasa malu-malunya. Heran juga gue, kenapa kita semua kakak beradik, yaitu 4 kakak beradik ini, sangat tidak demam panggung ya. Malah kita kalau ada acara begitu, kita yang mengusulkan, Pi, kita mau isi acara, mau berdeklamasi, Pi, kita mau menyanyi, Mi, kita mau menyanyi nih. Dan itu sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Makanya sampai saat ini, pada saat kita sudah besar-besar seperti ini, kami keempat kakak beradik semua bergerak di bidang pelatihan, atau bukan pelatihan ya, bergerak di bidang komunikasi. Jadi saya sebagai kakak yang tertua, yang sangat manja kepada adik-adikku, berprofesi sebagai seorang trainer di bidang public speaking dan bahasa Inggris. Adik keduaku berprofesi sebagai seorang desain grafis yang juga sering menghadap ke orang-orang untuk menawarkan proyek-proyeknya. Dan sekarang dia sudah kerja di kantor notaris. Kantor notaris itu dia juga kesempatan untuk berbicara dengan calon-calon nasabah. Dan kantor notaris itu adalah kantor milik adik saya yang ketiga. Karena profesi adik saya yang ketiga adalah seorang notaris. Jadi adik saya yang kedua bekerja di kantor notarisnya adik saya yang ketiga. Dengan otomatis mereka harus menghadapi klien-klien untuk ke pekerjaan setiap hari. Dan adik yang keempat, apalagi dia guys, dia adalah seorang pengacara atau seorang lawyer. Adik kami keempat itu satu-satunya cowok. Dia harus berbicara dengan baik untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi klien-kliennya. Jadi itulah kenapa kita sejak kecil itu sudah pintar berbicara, karena kita diberikan arahan, contoh langsung dari orang tua kita. Jadi kalau kalian bilang atau orang-orang bilang, oh ternyata mereka sudah ada bakat sejak kecil, karena background juga orang tua mereka adalah seorang pembicara di depan publik. Sebenarnya itu juga bisa yes, bisa no. Karena ada juga orang yang dari kecil dia tidak mengenal cerita berbicara di depan publik. Orang tuanya juga bukan berprofesi sebagai pembicara publik, tapi bisa kok. Tapi bersyukur kita kebetulan 4 kakak beradik ini dibesarkan dalam satu keluarga yang mami dan papi kami itu sering berbicara di depan publik. Baik itu di bidang kerohanian, di bidang sosialisasi dengan masyarakat. Pokoknya kami juga melihat, oh ternyata mereka berbicara itu begitu lancar. Pada saat itu saya anak-anak, saya juga sudah biasa berbicara di depan. Kan waktu anak-anak itu belum bicara di depan publik, masih berbicara di depan orang-orang yang ada di dalam rumah. Dan ketika kita disodorkan oleh satu kegiatan atau ada event untuk berbicara di depan publik, disitulah jiwa berbicara saya meronta-ronta. Karena saya sejak kelas waktu TK, belum TK kalinya waktu itu, 4 tahun, saya sudah diantar oleh orang tua saya, oleh mami saya pergi ke RRI di Kota Palu waktu itu untuk berbicara guys, berbicara di radio. Waktu itu kan belum ada video-video begini guys, belum ada. Dan saya anak 4 tahun itu mengisi acara di radio. Sebelum menyanyi saya bicara, halo nama saya bla bla bla.
Saya ingin menyanyi dua mata saya. Sebenarnya itu ada rekaman kasetnya, ada. Tapi kan sekarang sudah nggak ada tape recorder untuk mengisi kaset itu. Jadi itu lucu banget. Jadi itulah sedikit cerita masa lalu. Jadi kita memang sudah sangat terbiasa dengan namanya berbicara di depan publik. Makanya pada saat kita sudah besar seperti ini, kita hidup di 4 kota ya. Satu di Jakarta, di Malang, di Batam, dan di Manado. Nah, kalau kita buat konferensi berbicara di WhatsApp, kita memanggil, misalnya satu yang panggil kakak yang tua ini memanggil adik-adiknya untuk conference bicara. Di situ guys, kita tidak akan lama pembicaraan kita. Kenapa? Karena tidak ada yang menjadi pendengar, semuanya speaker, semua jadi pembicara. Jadi kalau kita ada rencana atau planning sesuatu, membutuhkan keempat orang anak ini beserta dengan ibunda kami yang kami sangat cintai karena ayahanda kami sudah dipanggil Tuhan. Jadi kalau kita membuat conference di WhatsApp itu dia nggak pernah selesai dalam waktu yang lama. Paling tinggi itu setengah jam. Kenapa? Karena semuanya jadi pembicara. Jadi tidak ada yang mau standby mendengar. Jadi kita lebih baik chatting-chattingan aja. Karena kalau kita conference untuk berbicara, nggak tahu siapa yang mau berbicara ini duluan. Karena semua hobi berbicara. Itulah sekilas info tentang kehidupan kami sebagai 4 bersaudara. Jadi di sini saya ingin sampaikan bahwa kemampuan berbicara itu dapat kalian pupuk sejak kamu masih anak-anak. Jadi bagi bapak ibu atau orang-orang tua yang masih muda sekarang memiliki adik masih kecil-kecil, langsung aja ajarkan mereka bicara. Nggak harus sempurna lah. Bicaralah biasa-biasa aja pekerjaan di rumah. Halo dek, ayo sini dek. Atau dek tolong ambilkan itu ya buku mama ya, tolong bawa di sini ya. Kita sesuaikan dengan usia mereka. Jangan diamkan anak kita. Kalau kita ada anak usia balita, jangan kita main handphone. Kemudian anak kita biarin mereka juga kasih gadget untuk bermain, menonton. Nanti mereka tidak ada interaksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kemampuan mereka berbicara, bahkan itu kita sudah bisa rangsang dari dalam mereka dalam kandungan. Ibu-ibu yang sementara hamil sekarang, silakan kalian berbicara dengan putra-putri kalian yang ada dalam kandungan. Karena anak-anak saya juga yang sudah menikah ini, anak saya sudah menikah, mereka juga mempraktekannya. Pada saat mereka mengandung, jadi anak yang tertua cewek, pada saat dia mengandung dari anak pertama, kedua, ketiga, anak-anak itu masih dalam kandungan, dia sudah berikan headset spesial for ibu hamil, dan dia dengarkan musik, kemudian jadi headsetnya itu seperti, headset saya di dalam. Headset itu ditaruh di bagian perut, dia putar musik yang dari musik-musik, apa itu namanya itu musik apa ya itu, pokoknya yang musik bagus-bagus itulah ya tentu yang musik, dulu lupa ini namanya. Jadi sejak dalam kandungan sudah dibiasakan bahwa si anak dia mendengarkan musik. Jadi speaker itu ditaruh di perut. Nah, begitu anak mendengar musik, nanti dia pada saat usia kandungan sekitar 5 bulanan, itu dia sudah bisa merespon. Jadi bayi itu sudah bergerak-gerak, menjingkrak-jingkrak mendengarkan musik. Disitulah awal kita membentuk karakter anak. Jadi kita memberikan kasih sayang kepada anak, memang dia belum keluar, masih dalam kandungan, tapi kita berikan dia musik supaya dia merasa ada sesuatu nih, ada kontak batin dengan mamanya. Apalagi dengan musik itu kita juga turut bernyanyi, kita bergoyang-goyang, si baby juga, janin dalam kandungan kita juga ikut bergoyang. Jadi demikian sekilas informasi dan juga sedikit pengalaman-pengalaman yang kami alami sejak kecil sehingga sampai saat ini kita semua bisa berbicara dengan baik dan lancar. Silakan kalian praktekkan kalau lagi hamil, silakan berbicara dengan baik dalam kandungan Anda. Bapak-bapak juga boleh turut berbicara dengan baik ya. Jangan lupa elus-elus pipi dan perut istri tercinta.